Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, saya A. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu panjang. B. Berusaha mencari cara menyelesaikan yang tidak membutuhkan waktu panjang. C. Meninggalkan tugas begitu saja. D. Berhenti untuk mencari selingan. E. Berusaha untuk mencari bantuan orang lain. Jawabannya A. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu panjang. Ketika saya sibuk mengurusi persiapan acara penting di kantor, seorang teman bertanya kapan saya memiliki waktu untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Sikap saya: A. Mengajaknya bertemu pulang kerja nanti. B. Mengatakan bahwa saya sedang sibuk sekali karena ini menentukan reputasi kinerja saya. C. Menyarankan untuk bertemu di akhir pekan karena mungkin saja saya akan pulang malam. D. Menyarankannya untuk bertemu teman yang saya percaya untuk menggantikan saya. E. Mengatakan bahwa saya belum bisa memutuskan sekarang, jadi lebih baik dihadapi dengan kesabaran dulu. Jawabannya E. Mengatakan bahwa saya belum bisa memutuskan sekarang, jadi lebih baik dihadapi dengan kesabaran dulu. Ketika terkait suatu kesanggupan untuk melakukan hal tertentu, pada umumnya saya A. Menolak kegiatan lain sebelum tugas diselesaikan. B. Lebih banyak melakukan kegiatan yang baru. C. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. D. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. E. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Jawabannya C. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. Ada tawaran beasiswa belajar ke luar negeri di tempat saya bekerja. Sikap saya: A. Melihat syarat dan prasyarat untuk mengikutinya. B. Mempersiapkan diri untuk mengikutinya. C. Mendaftarkan diri karena saya yakin akan kemampuan saya. D. Jika itu bukan bidang saya lebih baik menolaknya. E. Mendaftar dan mempersiapkan diri. Jawabannya A. Melihat syarat dan prasyarat untuk mengikutinya. Di saat membutuhkan data dari seorang rekan, ia memberikan ekspresi kesal yang terlihat ogah-ogahan dalam membantu saya. Sikap saya: A. Membalasnya dengan sikap yang sama. B. Mengajaknya bercanda agar tidak kesal lagi. C. Membiarkannya karena yang penting keperluan saya terpenuhi. D. Mencoba mengajaknya berbagi keluh kesahnya sambil menunggu data saya selesai. E. Menganggapnya memiliki sikap buruk. Jawabannya D. Mencoba mengajaknya berbagi keluh kesahnya sambil menunggu data saya selesai. Pada saat diwajibkan membuat tugas mendadak sementara bahan-bahan yang tersedia terbatas, maka saya akan A. Minta tolong teman untuk memberikan bahan-bahan lain tersebut. B. Menunggu teman untuk mencarikan bahan-bahan lain. C. Mencari sendiri bahan-bahan lain sebatas kemampuan saya. D. Mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara. E. Menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Jawabannya E. Menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Ketika di dalam bus umum ada seorang bapak tua yang menjual makanan ringan, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan. B. Menaruh sisa simpatik pada penjual makanan tersebut. C. Membiarkan bapak itu menawarkan makanan ringan. D. Memperhatikan penjual makanan tersebut. E. Membeli makanan tersebut jika menyukainya. Jawabannya E. Membeli makanan tersebut jika menyukainya. Sebuah sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anti-radikalisme di kalangan siswa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sekolah dihadapkan pada tantangan sebagai berikut, kecuali A. Peran aktif guru dalam memberikan pemahaman anti-radikalisme kepada siswa. B. Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler anti-radikalisme. C. Pengembangan materi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan radikalisme. D. Mendapatkan dukungan dari orang tua siswa dalam program anti-radikalisme. E. Mengatasi resistensi siswa terhadap materi anti-radikalisme yang dianggap tidak menarik. Jawabannya A. Peran aktif guru dalam memberikan pemahaman anti-radikalisme kepada siswa.
Sebuah komunitas di daerah tertentu terpapar pemahaman radikal yang memengaruhi pola pikir dan perilaku anggota komunitas tersebut. Ciri perilaku radikal yang mungkin terlihat dalam komunitas tersebut adalah A. Meningkatnya kerjasama dan dialog antara anggota komunitas. B. Menurunnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. C. Adanya kecenderungan eksklusivitas dan penolakan terhadap orang-orang dari kelompok lain. D. Mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi dalam konflik. E. Memperluas perspektif dan pemahaman mengenai pemikiran radikal. Jawabannya C. Adanya kecenderungan eksklusivitas dan penolakan terhadap orang-orang dari kelompok lain. Seorang pegawai pelayanan publik sedang melayani seorang pengguna yang terlihat kesal dan emosional. Tindakan yang tepat bagi pegawai tersebut adalah A. Mengabaikan emosi pengguna dan meneruskan pelayanan dengan cepat. B. Menanggapinya dengan empati dan mencoba memahami kebutuhan dan masalahnya. C. Mengajukan pertanyaan untuk mengetahui alasan ketidaksenangan mereka. D. Mengajak pengguna berbicara secara baik-baik agar ia merasa dihormati. E. Mengabaikan pengguna tersebut dan meminta bantuan dari rekan kerja lainnya. Jawabannya B. Menanggapinya dengan empati dan mencoba memahami kebutuhan dan masalahnya. Seorang pegawai pelayanan publik memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada pengguna layanan. Tindakan ini mencerminkan jenis komunikasi pelayanan publik yang baik, yaitu A. Komunikasi yang ambigu. B. Komunikasi yang membingungkan. C. Komunikasi yang jelas. D. Komunikasi yang transparan. E. Komunikasi yang bertele-tele. Jawabannya D. Komunikasi yang transparan. Seorang pegawai pelayanan publik bertugas untuk menjaga dan memelihara fasilitas umum seperti taman dan area rekreasi. Pegawai tersebut rutin melakukan perawatan, membersihkan, dan memastikan fasilitas tersebut dalam kondisi baik. Tindakan ini mencerminkan jenis pelayanan publik yang baik, yaitu A. Pelayanan yang teratur. B. Pelayanan yang berkualitas. C. Pelayanan yang bertanggung jawab. D. Pelayanan yang proaktif. E. Pelayanan yang boros. Jawabannya D. Pelayanan yang proaktif. Seorang ibu rumah tangga secara rutin mengunjungi panti jompo di sekitarnya dan membantu merawat dan memberikan perhatian kepada para lansia yang tinggal di sana. Tindakan ini mencerminkan jenis pelayanan kemasyarakatan yang baik, yaitu A. Peduli terhadap lansia. B. Memisahkan diri dari masyarakat. C. Perilaku membantu sesama. D. Eksklusivitas. E. Kepekaan terhadap kebutuhan lansia dan partisipasi aktif dalam membantu mereka. Jawabannya E. Kepekaan terhadap kebutuhan lansia dan partisipasi aktif dalam membantu mereka. Seorang profesional di bidang teknologi aktif mengikuti konferensi dan seminar terkait industri di mana dia dapat bertemu dengan rekan seprofesi dan membangun jejaring. Tindakan ini mencerminkan prinsip membangun jejaring yang baik, yaitu A. Terlibat dalam kegiatan industri terkait. B. Mengembangkan hubungan profesional. C. Tidak berbagi pengetahuan dan pengalaman. D. Egoisme. E. Aktif membangun hubungan dengan rekan seprofesi. Jawabannya E. Aktif membangun hubungan dengan rekan seprofesi. Seorang siswa yang berminat dalam bidang seni mengikuti klub seni di sekolahnya dan aktif terlibat dalam kegiatan kreatif bersama dengan teman-teman sekelasnya. Tindakan ini mencerminkan jenis membangun jejaring yang baik, yaitu A. Mengembangkan minat dan bakat pribadi. B. Terlibat dalam kegiatan individual. C. Berkolaborasi dengan teman-teman sekelas dengan kegiatan kreatif. D. Berinteraksi dengan teman sekelas. E. Individualisme. Jawabannya C. Berkolaborasi dengan teman-teman sekelas dalam kegiatan kreatif. Seorang karyawan baru di sebuah perusahaan ditugaskan untuk mengikuti acara networking dengan perwakilan industri terkait. Di acara tersebut, dia bertemu dengan seseorang yang bekerja di industri yang berbeda namun memiliki minat yang sama dengannya. Strategi membangun jejaring sosial seperti apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut? A. Strategi membangun jejaring sosial berdasarkan hubungan pribadi. B. Strategi membangun jejaring sosial secara luas. C. Strategi membangun jejaring sosial berdasarkan minat dan hobi. D. Strategi membangun jejaring sosial berdasarkan kesempatan bisnis.
E. Strategi membangun jejaring sosial berdasarkan tujuan karir. Jawabannya C. Strategi membangun jejaring sosial berdasarkan minat dan hobi. Rani adalah seorang pemimpin tim yang memiliki masalah dalam mengambil keputusan secara efektif. Setiap kali timnya dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat, Rani cenderung ragu-ragu dan kesulitan memilih opsi yang terbaik. Setelah melakukan tes kepribadian, Rani menemukan bahwa dia memiliki kecenderungan berpikir berlebihan dan takut membuat kesalahan. Bagaimana Rani dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan? A. Mengandalkan keputusan tim sepenuhnya tanpa mempertimbangkan pendapat pribadinya. B. Menerapkan pendekatan trial dan error dalam mengambil keputusan. C. Menghindari mengambil resiko dan mengambil opsi yang paling aman. D. Mencari bantuan dari seorang ahli dalam mengambil keputusan. E. Melakukan latihan dalam mengambil keputusan kecil secara bertahap untuk membangun kepercayaan diri. Jawabannya E. Melakukan latihan dalam mengambil keputusan kecil secara bertahap untuk membangun kepercayaan diri. Di sebuah perusahaan konsultasi, terdapat seorang karyawan bernama Dian yang memiliki kepribadian yang sangat kreatif dan inovatif. Namun, Dian sering mengalami kesulitan dalam menjaga fokus dan menyelesaikan tugas-tugas rutin dengan tepat waktu. Setelah tes kepribadian, Dian menemukan bahwa dia cenderung memiliki kecenderungan untuk menghindari rutinitas dan mencari tantangan baru. Bagaimana Dian dapat meningkatkan efektivitas kerjanya? A. Menghindari tugas-tugas rutin dan fokus pada proyek-proyek kreatif yang menantang. B. Mengalokasikan waktu yang jelas untuk tugas-tugas rutin dan mengatur batasan waktu yang ketat. C. Mendelegasikan tugas-tugas rutin kepada anggota tim yang lebih cocok. D. Membatasi interaksi dengan anggota tim lainnya untuk menghindari gangguan dari tugas rutin. E. Melakukan latihan untuk meningkatkan ketekunan dan disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin. Jawabannya B. Mengalokasikan waktu yang jelas untuk tugas-tugas rutin dan mengatur batasan waktu yang ketat. Lisa adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang memiliki tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda. Lisa sering mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua anggota tim. Tes kepribadian menunjukkan bahwa Lisa cenderung menghindari konflik. Bagaimana Lisa dapat meningkatkan kemampuannya dalam problem solving dengan mempertimbangkan sistem sosial budaya Indonesia? A. Mengabaikan perbedaan budaya dalam tim dan fokus pada tujuan bersama. B. Mengadakan pertemuan khusus untuk membahas perbedaan budaya dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. C. Menempatkan anggota tim dengan latar belakang budaya yang serupa dalam satu kelompok kerja. D. Meminta saran dari seorang ahli budaya untuk mengatasi perbedaan budaya dalam tim. Jawabannya E. Menghindari topik-topik yang berpotensi menimbulkan konflik budaya dalam diskusi tim. Jawabannya B. Mengadakan pertemuan khusus untuk membahas perbedaan budaya dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Di sebuah lembaga pendidikan, terdapat seorang guru bernama Bambang yang menghadapi masalah dalam memfasilitasi diskusi kelas yang inklusif. Bambang sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dan perspektif siswa dengan latar belakang budaya yang beragam. Tes kepribadian menunjukkan bahwa Bambang cenderung mengutamakan keharmonisan sosial. Bagaimana Bambang dapat memecahkan masalah ini dengan mempertimbangkan faktor sosial budaya Indonesia? A. Mengabaikan perbedaan budaya dan fokus pada tujuan akademik yang sama untuk semua siswa. B. Membatasi partisipasi siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda agar menghindari konflik. C. Melibatkan siswa dalam diskusi mengenai perbedaan budaya dan menemukan cara untuk memahami perspektif mereka. D. Memilih metode pengajaran yang tidak mengandalkan diskusi kelompok untuk menghindari perbedaan budaya. E. Menghindari topik-topik yang berpotensi menimbulkan konflik budaya dalam pengajaran. Jawabannya C. Melibatkan siswa dalam diskusi mengenai perbedaan budaya dan menemukan cara untuk memahami perspektif mereka.
Di lingkungan sekolah, terdapat siswa yang secara terbuka melakukan pelecehan verbal terhadap siswa lain yang berasal dari budaya minoritas. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengabaikan tindakan pelecehan tersebut. B. Memberi pembinaan siswa yang melakukan pelecehan dari sekolah. C. Melibatkan guru dan staf sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. D. Mengharapkan siswa yang menjadi korban untuk beradaptasi dengan budaya mayoritas. E. Mendorong siswa yang menjadi korban untuk berhenti mempraktekkan budaya minoritas mereka. Jawabannya C. Melibatkan guru dan staf sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Aldo adalah seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok online. Mereka menggunakan aplikasi komunikasi untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai A. Sistem operasi, B. Sistem jaringan, C. Sistem basis data, D. Sistem komunikasi, E. Sistem pengolahan data. Jawabannya D. Sistem komunikasi. Rudy adalah seorang pebisnis yang memiliki toko online. Dia ingin meningkatkan efisiensi bisnisnya dengan menggunakan sistem manajemen inventaris. Sistem ini akan membantu Rudy dalam melacak stok barang, mengelola pesanan pelanggan, dan menghasilkan laporan penjualan. Penerapan sistem manajemen inventaris ini merupakan contoh penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis yang berperan sebagai A. Peningkatan efisiensi operasional, B. Peningkatan pemasaran produk, C. Peningkatan pelayanan pelanggan, D. Peningkatan keamanan data, E. Peningkatan kolaborasi tim. Jawabannya A. Peningkatan efisiensi operasional. Sebagai seorang pebisnis, Andi menghadapi tantangan dalam mengoordinasikan timnya yang terdiri dari anggota yang bekerja dari lokasi yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, Andi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi konferensi video dan alat kolaborasi online. Penerapan teknologi ini berperan sebagai A. Peningkatan efisiensi operasional, B. Peningkatan pemasaran produk, C. Peningkatan layanan pelanggan, D. Peningkatan keamanan data, E. Peningkatan kolaborasi tim. Jawabannya E. Peningkatan kolaborasi tim. Pemerintah Kota X meluncurkan situs web resmi yang memberikan informasi terkini tentang kebijakan pemerintah, agenda acara publik, dan pelayanan publik. Situs web ini bertujuan untuk A. Peningkatan transparansi pemerintahan, B. Peningkatan partisipasi masyarakat, C. Peningkatan efisiensi administrasi, D. Peningkatan keamanan data, E. Peningkatan akses informasi. Jawabannya E. Peningkatan akses informasi. Pemerintah daerah Y ingin memperkenalkan sistem e-government untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dampak positif apa yang mungkin terjadi setelah penerapan sistem e-government di pemerintah daerah Y? A. Masyarakat akan lebih sulit mendapatkan akses informasi terkait kebijakan pemerintah. B. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah akan meningkat. C. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak akan berpengaruh. D. Penerapan sistem e-government tidak akan berdampak signifikan pada pemerintah daerah Y. E. Pengambilan keputusan pemerintah akan menjadi lebih tidak efektif. Jawabannya B. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah akan meningkat. Seorang siswa sedang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas akademiknya. Dia merasa frustasi dan cenderung mengeluh tentang beban kerja yang terlalu berat. Bagaimana hubungan antara bekerja keras dan profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari? A. Bekerja keras tidak berhubungan dengan profesionalisme. B. Profesionalisme hanya berkaitan dengan kemampuan intelektual, bukan dengan bekerja keras. C. Bekerja keras adalah bagian penting dari profesionalisme. D. Profesionalisme hanya berhubungan dengan etika, bukan dengan bekerja keras. E. Bekerja keras dapat mengganggu profesionalisme. Jawabannya C. Bekerja keras adalah bagian penting dari profesionalisme. Seorang pegawai di sebuah perusahaan menghadapi situasi di mana ada tawaran suap dari pihak luar untuk memberikan informasi rahasia perusahaan. Pegawai tersebut memiliki integritas yang tinggi dan menolak tawaran tersebut. Bagaimana hubungan antara profesionalisme dengan integritas dalam kehidupan sehari-hari? A.
Profesionalisme tidak berkaitan dengan integritas. B. Integritas berpengaruh pada profesionalisme pegawai. C. Integritas adalah bagian integral dari profesionalisme. D. Profesionalisme hanya berkaitan dengan kualitas pekerjaan, bukan dengan integritas. E. Integritas dapat mengganggu profesionalisme. Jawabannya C. Integritas adalah bagian integral dari profesionalisme. Seorang karyawan di perusahaan Z mendapati dirinya dalam situasi di mana dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap kode etik perusahaan. Karyawan tersebut menghadapi dilema antara melaporkan pelanggaran tersebut atau tetap diam demi menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya. Bagaimana karakteristik profesionalisme dan etika profesi dapat membantu dalam mengatasi situasi tersebut? A. Profesionalisme dan etika profesi tidak memiliki peran dalam mengatasi situasi tersebut. B. Karyawan harus tetap diam untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. C. Karyawan tidak perlu memperhatikan karakteristik profesionalisme dan etika profesi dalam menghadapi situasi tersebut. D. Etika profesi hanya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan di tempat kerja. E. Profesionalisme mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Jawabannya E. Profesionalisme mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.